Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ada untuk membawa budaya-budaya kerajaan sorga. Budaya kerajaan sorga itu hadir di dunia ini. Gereja adalah suatu lembaga yang akan membangun budaya, ya, membangun budaya kerajaan sorga, supaya budaya kerajaan sorga akan mentransformasi budaya dunia ini, sehingga Tuhan itu akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Yang percaya bilang amin. Nah, budaya kerajaan sorga itu harus mengalir, tertanam di dalam setiap kita gereja Tuhan. Dan budaya itu harus kita hidupi. Kalau kita tidak menghidupi budaya kerajaan sorga, maka kita bukanlah anak-anak sorga, bukanlah pewaris kerajaan sorga. Karena kita tidak mungkin bisa hidup di suatu tempat dengan kebudayaan yang berbeda. Nah, kita nggak bisa hidup di kerajaan sorga kalau budaya kita tidak seperti budaya kerajaan sorga. Orang percaya harus memiliki budaya kerajaan sorga. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ sepertinya kunci kerajaan sorga hanya satu. Tapi kalau ada terjemahan bahasa Inggris, firman Tuhan berkata begini, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whosoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Jadi ada keys of the kingdom of heaven. Ada kunci-kunci kerajaan. Jadi bukan cuma satu kunci, saudara, tapi ada banyak kunci. Kunci-kunci kerajaan sorga. Kalau di terjemahan Indonesia sederhana, dia menerjemahkan dengan benar. Ada kunci-kunci. Kalau bahasa Indonesia sederhana, terjemahan Indonesia sederhana, itu dia kasih terjemahan dengan benar. Kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, saudara, saya kasih tema firman Tuhan pagi ini adalah jangan lupa kuncinya. Nah, saudara, dalam ayat ini Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan kita kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan saudara, salah satu kunci yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada gerejanya, adalah kunci berkat. Bilang sama-sama, kunci berkat. Banyak orang malu membicarakan berkat karena dia tidak percaya bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, makanya banyak orang takut membicarakan berkat. Tapi pagi ini kita bicara berkat dulu. Karena Tuhan bilang, Dia yang kaya, Yesus yang kaya, rela jadi miskin datang ke dunia ini supaya mereka yang miskin menjadi kaya di dalam Kristus. Ya, Yesus kaya, jadi datang ke dunia ini jadi miskin supaya mereka yang miskin di dunia ini menjadi kaya karena Kristus. Yesus berkata kita punya kunci berkat. Dan kunci berkat di dalam Alkitab ternyata ada modelnya, saudara. Sama seperti kita punya kunci, kita punya model kunci. Berbeda, saudara. Model kunci ini gak bisa dipakai membuka pintu yang di gereja. Ini ada kunci khususnya. Ini untuk dipakai di mobil yang ada di bawah. Ternyata kunci ada modelnya. Dan pagi ini kita mau lihat model kunci berkat itu seperti apa. Yang pertama yang perlu kita tahu, yang poin satu yang perlu kita tahu adalah kita harus menemukan tujuan berkat bagi tujuan hidupmu. Kalau Tuhan berkati saya, tujuannya apa? Apakah itu akan
membawa saya semakin dekat dengan tujuan hidup saya atau tidak. Banyak orang, Tuhan berkati saya. Makanya pastor pernah tanya, kalau kamu dikasih 50 miliar, kamu mau bikin apa? Oh, pokoknya mau beli no. Kita nggak tahu ketika kita diberkati Tuhan, kita nggak tahu tujuannya buat apa. Pernah berpikir siapa yang pernah minta 1 triliun Tuhan? Dan apakah di bayangannya dia sudah tahu, saya mau pakai buat ini 10% untuk Tuhan. Ini satu langkah betul. Mesti itu tuh pertama pikir saudara. Jangan pikir dulu saya mau beli Mercedes Benz. Salah saudara. Pikir dulu 1 triliun saya mau kasih 10% dulu untuk Tuhan. Ya kan? Saudara harus berpikir dahulukan Tuhan. Apakah berkat yang kau akan terima, yang kau doakan? Dan kalau Tuhan izinkan engkau terima berkat itu, apakah berkat itu akan mendekatkan engkau dengan tujuan Tuhan menciptakan hidupmu, atau malah akan menjauhkan engkau dari Tuhan? Karena ingat, ada banyak orang kuat miskin, nyandak kuat kaya. Orang miskin dia kuat, setelah dia kaya dia sudah kuat lagi. Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, menjauhkan kita dari tujuan Tuhan menciptakan. Berkat Tuhan harus terjadi seperti di Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Segala sesuatu berkat yang kita terima, semuanya itu harusnya itu membawa kita semakin mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Semakin mengenal siapa diri kita di hadapan Allah. Semakin mengenal kita bagi Tuhan. Semakin mengenal apa yang harus saya kerjakan untuk membawa berkat ini memuliakan nama Tuhan. Banyak orang diberkati, kelihatannya diberkati secara duniawi, tetapi mereka kadang tidak tahu tujuan berkatnya apa. Orang percaya sebelum Anda diberkati jemaat MCM, Anda harus tahu dulu tujuan berkatmu untuk apa. Saya bersyukur saya tinggal lama di rumahnya Pastor Melan dengan Kak Gil. Mereka ajar saya atur uang, manage uang, bikin begini. Dan saya lihat, oh mereka berkomitmen untuk membangun kehidupan orang. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kenapa? Karena semua berkat yang mereka terima, mereka tahu tujuannya untuk apa? Untuk membangun kehidupan orang. Saudara pernah lihat? Maaf mas ya, ini bukan diskriminasi. Tukang orang Jawa itu lebih murah dari orang di sini, orang lokal. Dan pekerjaan mereka bahkan lebih rapi daripada, kadang lebih rapi, jauh lebih rapi daripada orang lokal. Harga mereka harga lebih murah. Tapi saya lihat di konstruksinya Kak Gil itu mempekerjakan orang lokal. Kenapa? Karena komitmen hidupnya, tujuan hidupnya untuk membangun kehidupan orang, khususnya orang Minahasa, khususnya orang lokal. Maka biar kata kurang kalau cuma mau ikut orang egois, ya om ya, lebih baik so sewa aja orang luar untuk bekerja, lebih baik. Tapi karena komitmen dengan tujuan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Komitmennya bukan untuk supaya diberkati lebih banyak, mendapatkan untung lebih banyak. Tetapi bagaimana dengan berkat ini kita bisa membangun kehidupan orang lain. Tujuannya jelas saudara. Pastikan kalau Tuhan memberkati hidupmu, kamu tahu tujuan berkat itu bagi kehidupanmu. Ini lekukan setengahnya, baru setengah saudara.
Ya kan, lekukan kunci ada 2 ya, baru setengah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pastikan tujuan berkatmu supaya tujuan hidupmu di dunia ini tergenapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana cara kita tahu bahwa berkat ini, tujuan Tuhan memberkati saya sudah sesuai dengan rencana Tuhan, dengan keinginan Tuhan? Tanyakan kepada Tuhan dan kepada diri Anda sendiri, apakah harta berkat yang sudah Anda terima, yang saat ini sudah Anda nikmati, itu sudah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan atau belum? Tanyakan, saudara. Apakah dengan memiliki berkat yang berlimpah, saya akan tetap melayani Tuhan atau tidak? Apakah dengan berkat yang berlimpah, saya akan memiliki rencana Tuhan di dalam hidup saya yang kemudian digenapi, mulai digenapi satu demi satu? Tanyakan, saudara. Dan kalau Anda jawabannya yes, Tuhan siap memberkati Anda. Bagian yang kedua. Bagian kunci yang kedua adalah hati-hati. Hati-hati, tanahnya tipis. Tunggu pastor. Hati-hati, tanahnya tipis. Penjelasannya ini, saudara. Tidak semua kekayaan, promosi dan berkat yang kita terima itu adalah berkat. Saya kira ini berkat. Itu benar-benar berkat dari Tuhan. Tidak semua. Bahkan Tuhan Yesus, segala kekayaan, harta benda, kedudukan, kemuliaan yang kau lihat akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Iblis juga bisa membuat orang diberkati. Dijawab banyak ya mas. Tidak semua berkat itu dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Karena tanahnya tipis. Hati-hati. Prinsipnya ini, saudara. Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang kamu doakan. Tidak akan pernah memberikan apa yang kamu doakan. Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang bisa kamu kelola. Apa yang bisa kamu manage. Apa yang bisa kamu atur. Tuhan akan memberikan apa yang bisa kamu kelola. Dari mana saya tahu, saudara? Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Dengan kata lain, belum ada kehidupan di bumi setelah penciptaan. Belum ada. Sebab Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan yang paling penting, ini dia kenapa belum ada kehidupan, belum ada pertumbuhan, belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ini yang penting. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada, saudara. Jikalau belum ada orang untuk mengusahakan tanah, Tuhan tidak akan membiarkan pertumbuhan terjadi. Pertumbuhan itu baik. Baik, saudara, sangat baik. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan pertumbuhan terjadi kalau tidak ada orang yang akan mengusahakan tanah itu, memanage, mengelola tanah itu. Aneh, saya waktu sekolah, saudara, di sekolah teologi saya diajar cara untuk menggali Alkitab, ya, hermeneutik, homiletik, hermeneutik. Angelologi, demolologi. Semua ilmu saya dapat kecuali ilmu manajemen. Waktu saya dengar seorang pendeta namanya Miles Munro berkhotbah, kalau ada satu pelajaran saja yang akan dijadikan mata kuliah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin, untuk menciptakan hamba-hamba Tuhan, satu mata kuliah itu adalah mata kuliah manajemen. Dan saya bilang yes, itu amin. Saya nggak tahu manajemen apa-apa, dan kemudian di wisuda, zing, S1, kamu siap melayani.
dan kamu akan berhasil. Saya berdoa amin saudara, amin, amin. Tapi waktu di lapangan saya bingung mau bikin apa ini. Tidak tahu manajemen. Tuhan bilang pertumbuhan akan terjadi, berkat Tuhan akan diperintahkan ke sana kalau ada orang yang mengelola. Dia punya bagian satu adalah bagian mengelola. Kalau kamu hanya berdoa untuk meminta pertumbuhan terjadi, tumbuh-tumbuhan bertumbuh di sana, tanpa punya kapasitas untuk mengelola, hati-hati, tanahnya tipis. Saya minta fotonya saudara. Adakah foto di sini? Saya ambil kemarin. Ini lanjut lagi. Hasilnya saudara. Saya hitung kalau 8.000 kali 27, belum termasuk yang sudah kami makan. Hasilnya berlimpah. Lanjut. Ada yang full fotonya? Nah, ini tanahnya tipis saudara. Lanjut. Ada yang full? Ini full saudara. Hati-hati, tanahnya tipis saudara. Kami merawat ini, saya marah anak. Weh, jangan potong dia di atas, nanti dia nggak berbuah. Dan benar dia berbuah banyak saudara. Tapi hati-hati, tanahnya tipis. Kalau kita minta berkat dan kemudian kita tidak bisa mengelolanya, itu akan membawa kematian kepada kita. Itu akan menghancurkan kita. Itu akan membuat kita menjadi manusia yang paling malang di dunia ini. Hati-hati saudara. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Setelah ada manusia untuk mengelola, Tuhan mulai memberikan pertumbuhan. Tuhan mulai melipat gandakan. Karena bagi Tuhan, ketika kita bisa mengelola yang ada pada kita, maka Tuhan akan siap memberkati kita. Karena bagi Tuhan, memberkati kita tidak sulit saudara. Semudah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Bintang-bintang jadi saudara. Tidak perlu susah-susah Tuhan. Bagi Tuhan memberkati kita tidak sulit. Tetapi apakah kita siap mengelola? Tuhan berkati saya penghasilannya 1 juta. UMP saja 3,3. Masa saya 1 bulan 1 juta? 10 juta Tuhan ya. 1 juta aja kamu gak bayar perpuluhan. Tuhan bilang 1 juta aja gak bayar perpuluhan. Kamu mau bilang mau minta 10 juta. Kamu pikir Tuhan bisa dicitingin? Salah pastor bilang perpuluhan. Manage keuanganmu dari 1 juta. Baru kamu minta 10 juta. Kamu pakai jeans 150.000. Kaos, kemeja 299.000. Ke salon 500.000. Persembahan 10.000. Kamu pikir Tuhan belum sepatu ya? Manage keuanganmu. Jangan minta lebih kalau kamu tidak bisa memanage keuanganmu. Tuhan berkati saya dengan rumah yang besar. Hei, rumah yang kecil saja masih kotor. Manage rumahmu dengan benar, dan Tuhan akan percayakan engkau lebih. Ayo saudara, ini budaya yang perlu kita hidupi. Ketika kita siap mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita,
maka saat itulah Tuhan siap memberkati kita. Saat itulah kunci kerajaan sorga, kunci berkat Tuhan itu bisa pas. Terbukalah pintu berkat untuk gerejanya, untuk orang-orang percaya. Dan Tuhan, itulah sebabnya Tuhan sangat benci dengan orang yang malas. Karena orang yang bisa memanage hidupnya itu orang yang rajin. Dan kalau kamu rajin, kamu pasti diberkati Tuhan. Firman Tuhan, Matius pasal yang ke-25, ayat 14, 15, 21, 23, 26, dan 29. Sebab hal kerajaan sorga, ingat kunci kerajaan sorga. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini dari 5 jadi 10. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dari yang 2 menjadi 4. Pujiannya sama. Karena kenapa? Kenapa pastor pujiannya sama? Karena masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut apa yang bisa kita kelola. Masing-masing menurut tujuan Tuhan menciptakan kita. Harus jelas saudara. Masing-masing. Makanya kalau orang diberkati jangan iri saudara. Itulah dia diberkati. Padahal enggak jabah masuk. Tapi dia pengelola yang baik. Segala prinsip firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu maksudnya saudara. Pasti akan berhasil. Mau orang percaya, mau tidak percaya, tetapi prinsip firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan pasti itu akan menghasilkan buah. Karena itu janji firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan iri, karena masing-masing menurut kesanggupannya. Tingkatkan dulu kapasitasmu, baru Anda akan dipercayakan lebih. Dan kemudian firman Tuhan berkata, ayat 26, maka jawab tuannya itu kepada 1 talenta. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetap sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang yang bisa mengelola dengan baik, dia akan diberi kelimpahan. Orang yang tidak bisa mengelola dengan baik, apapun juga yang ada padanya itu akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya banyak orang, kenapa saya sudah berusaha tapi nggak pernah bisa berhasil? Karena kamu tidak bisa mengelola dengan baik. Ini prinsip utama. Kalau kamu mau berusaha, pastikan kamu bisa mengelola usahamu. Kalau kamu mau berbisnis, pastikan kamu bisa mengelola bisnismu supaya kamu diberkati Tuhan. Banyak orang suka berbisnis tapi tidak mau mengelola, tidak tahu mengelola, dan tidak mau belajar mengelola. Kelola dengan benar saudara, supaya kamu diberkati Tuhan. Kunci, jangan lupa kuncinya. Saya percaya saudara, kalau Tuhan memberkati Anda, itu karena Anda bisa dipercaya dalam hal mengelola keuanganmu.
Dan pastikan, tingkatkan ruang yang tidak pernah kosong, ruang yang tidak pernah sempit. Itu adalah ruang untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri. Itu kata Pak Pendeta Hari Agus Rimba. Tingkatkan dirimu, tingkatkan dirimu. Satu jadi satu, Tuhan bilang jahat dan malas. Padahal enggak kurang, ya. Tetap satu, mar enggak kurang. Mar Tuhan bilang jahat, kong malas le. Ya enggak berkurang ini Tuhan, jahat dan malas. Tapi 2 jadi 4. Tuhan bilang, hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan memuji hamba yang setia. Tingkatkan dirimu saudara. Kalau kamu mau diberkati, tingkatkan dirimu. Karena orang akan melihat budaya kerajaan yang terus Anda hidupi dan akan mempromosikan Anda. Tidak perlu ke uang. Saya kasih saudara. Uang mudah didapat. Uang mudah didapat. Ah, pastor sembarangan. Tapi kalau uang sulit didapat, kenapa? Karena kamu tidak sanggup mengelolanya. Sesederhana itu. Uang mudah didapat. Tapi kalau kamu tidak bisa, sulit mendapatkan uang, karena kamu tidak bisa mengelola uang itu. Jangan-jangan uang yang jadi tuan, kamu yang jadi hamba. Makanya orang jadi hamba uang. Jangan. Kelola dengan benar dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Jika engkau ingin diberkati Tuhan berlimpah, pastikan berkat Tuhan itu untuk membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan Anda. Jikalau Anda ingin diberkati Tuhan berlimpah, pastikan diri Anda bisa dipercaya untuk menjadi pengelola yang benar.